Aku ingin ke Tanah Lapak yang dijanjikan oleh Ayahanda Prabu. Mulai sekarang ini, aku ingin membuat sebuah pondok pesantren. Hah? Pesantren? Benarkah itu, Raden? Bolehkah kami membantu? Alhamdulillah. Banyak ya, pendukung. Tentu saja, Paman, jika tidak keberatan. Ayo, hukumlah aku. Jangan Kisanak. Karena dulu yang merampok dan membunuh orang tuamu adalah kemauan aku sendiri, Kisanak. Hukumlah aku untuk membayar kematian orang tuamu. Aku membebaskanmu dari hukuman. Terima kasih Kisanak. Terima kasih Kisanak. Alhamdulillah. Terima kasih, Paman. Sungguh, perbuatan Paman sangat mulia. Paman sudah memaafkan Paman ini. Alhamdulillah, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Paman. Amin. Amin. Iya, Raden. Subhanallah. Paman. Iya. Nyai-nyai, Paman semua. Kita melihat contoh daripada Paman ini. Sangat mulia Paman ini. Paman ini sudah bisa memaafkan kepada anak buahnya Kidaksa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang baginya ingin dibuatkan sebuah istana nanti di surga, maka orang tersebut memaafkan orang yang menzoliminya, memberi kepada orang yang bakhil kepadanya, dan juga orang yang menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Ibunda, apakah Ibunda melihat ada keanehan? Keanehan? Apa maksud kamu? Aku curiga Ibunda. Kalau Ibunda Ratu Ketering Manik itu hanya berpura-pura sakit saja. Putriku Rara Santang, kamu jangan suzon terhadap Ibunda Ketering Manik. Ibunda tidak pernah mengajarkan kamu mencurigai seseorang sampai seperti ini, Nak. Putriku, Ibunda tahu kamu masih belum menerima kesalahan Ibunda Ketering Manik. Tapi dalam keadaan seperti ini, Ibunda mohon tidak baik mencampur adukan rasa benci dan juga prasangka buruk. Ibunda, kenapa Ibunda masih saja membela Ibunda Ratu Ketering Manik? Padahal Ibunda Ratu Ketering Manik sudah sangat jelas dia berpura-pura dan sudah terbukti kalau dia bersalah, Ibunda. Ibunda tidak membela. Ibunda hanya tidak ingin kita hidup dalam keadaan berprasangka buruk, melihat segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Itu tidak baik, Nak. Ibunda tidak ingin seperti ini. Ini bukan hanya kecurigaan semata, Ibunda. Ini adalah kecurigaan, putriku. Ibunda hanya tidak ingin kamu menjadi tersiksa atas semua ini. Kamu hidup dalam kebencian karena akan menyakiti diri kamu sendiri. Mari kita masuk lagi, Nak. Iya, Ibunda.
Nimas siapa? Aku putri dari Kegeden Taparaja. Aku Sancang Lodaya dari Kawali. Senang bertemu dengan Nimas. Dinda Subang Larang. Semoga kamu selalu bahagia di sana. Cepat, Pak. Serahkan kitabnya. Tidak. Kitab ini milikku. Hampir saja aku hancurkan kitab itu. Ayo serang aku. Ayo serang aku. Atau aku hancurkan kitab ini. Cepat pergi. Cepat pergi. Atau tidak ada seorang pun yang bisa menguasai kitab Raja Musti ini. Kitab Raja Musti. Dari mana mereka dapatkan? Di mana aku? Rai, alhamdulillah kamu sudah sadar. Kamu ada di kamarku. Mohon ampun Gusti Ratu. Rai, jangan seperti itu. Aku sudah lancang. Tidak seharusnya aku ada di sini. Kitab Raja Musti. Kita rebut kitab itu. Baik. Mohon ampun Gusti Ratu. Rai, jangan seperti itu. Aku sudah lancang. Tidak seharusnya aku ada di sini. Ibunda Ratu Kentring Manik memang sangat pandai bersandiwara. Sudahlah Rai, kamu di sini dulu. Kamu masih tidak sehat. Beristirahatlah. Tidak. Izinkan aku untuk kembali ke pekerjaanku. Tidak. Jangan. Kamu masih belum sehat. Lebih baik kamu di sini, Rai. Hamba mohon izin untuk kembali ke ruangan pelayan. Ibunda Subang Lara, biarkanlah Ibunda Kentring Manik kembali ke kamar pelayan. Biarkan dia menjalani hukuman dengan semestinya. Baiklah. Jika kalian memang menginginkannya, kalian boleh kembali. Raden adalah orang yang bijaksana dan sakti mandraguna. Raden jugalah yang telah membebaskan dari pemberontakan di Pajajaran. Kami bersyukur bisa bersama Raden saat ini. Paman, itu semua karena dukungan warga Pajajaran, penduduk Pajajaran semuanya. Jika bukan karena dukungan penduduk Pajajaran, aku tidak ada apa-apanya. Dan juga banyak sekali orang-orang yang sudah berjasa kepada Pajajaran, tetapi tidak pernah disebut-sebut jasanya. Benar, Raden. Siapa orangnya? Mereka adalah penduduk Pajajaran. Warga Pajajaran setia kepada pemimpinnya. Mereka bekerja untuk kesatuan dan juga persatuan. Tidak mudah dihasut dan juga tidak mudah untuk dipecah belah. Kalianlah orang yang berjasa kepada Pajajaran. Para penduduk Pajajaran.
setelah ini mau kemana? Sekarang aku ingin ke Tanah Lapak yang dijanjikan oleh Ayahanda Prabu. Mulai sekarang ini, aku ingin membuat sebuah pondok pesantren. Pesantren? Benarkah itu, Raden? Bolehkah kami membantu? Alhamdulillah. Banyak ya, dukung. Tentu saja Paman, jika tidak keberatan. Kalau begitu, kalau kalian mau ingin bantu, kita semua akan pergi dan sama-sama membangun pesantren itu. Ayo semuanya. Ayo. Ayo, Raden. Ayo. Semuanya, insya Allah, sekarang ini kita akan membuat sebuah masjid. Tidak megah, tetapi sederhana. Kita akan lakukan bersama-sama dan juga secara gotong royong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Amin. Ayo, sama-sama. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin billah. Tawassallahi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhdil badri ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Paman semua, masjid ini sudah jadi. Insya Allah kita akan sholat di sini, Paman. Ya, Raden. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Pajajaran. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Sudah masuk waktu azan. Ayo Paman, kita sholat. Baik, Raden. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibunda benar-benar mahir dalam bersandiwara. Terima kasih putraku. Kau juga sudah melakukan rencana kita dengan baik. Jika saja Yunda Rara Santang tidak lebih dulu dalam mendatangkan tabib itu. Jika tidak, rencana kita akan hancur, Ibunda. Benar putraku. Paman. Raden. Periksalah Ibunda Kentring Manik. Katakan, keadaannya sangat buruk. Dan dia mengidap penyakit yang sangat serius. Tapi Raden,
Jika kau lakukan dengan baik, uang ini akan jadi milikmu. Tapi jika tidak, nyawamu akan jadi milikku. Apa kau mengerti, Paman? Iya, Raden. Tapi Ibunda, kita harus lebih berhati-hati lagi. Karena sepertinya Yunda Rara Santang mulai mencurigai kita. Bisa saja dia mendatangkan tabib dan memaksanya untuk mengatakan yang sebenar-benarnya, Ibunda. Tapi Bunda yakin kau tahu benar apa yang harus kau lakukan, putraku. Aku benar-benar tahu, Ibunda. Bagus. Mahesa, kitab Braja Musti. Ayo, kita rebut kitab itu. Baik. Astaga, orang jahat itu lagi. Aku harus mencegah mereka untuk mendapatkan kitab itu. Serahkan kitab Braja Musti kepadaku. Siapa pandai tua berani mencampuri urusanku? Atau aku hancurkan kitab ini. Rupanya kau sudah bosan hidup, ya? Ya! Mau kemana kau? Tunggu, itu milikku. Tidak, ini milikku. Itu milikku. Hei! Cepat serahkan kitab itu. Tidak, tangkai dulu, Mas. Baik. Ya! Ya! Siapa kamu? Campur urusanku. Jangan ganggu dia. Dia sudah tidak berdaya. Oh, rupanya kau. Kita ketemu lagi di sini. Waktu itu urusan kita belum selesai.
Kisanak, aku mengaku kalah. Aku Sancang Lodaya.